Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ikhwati fillah, kita kembali lagi dalam pelajaran kita, pelajaran adab yang dimana tentang menuntut ilmu ya. Sebelumnya saya minta doanya ya, dari ikhwati fillah untuk saudara kita ya yang sedang sakit ya, yang beliau kemarin sudah dikatakan ya, sudah diinfokan dirawat di Bremos, dan wallahu alam katanya kemungkinan DBD gitu ya, demam berdarah. Ya, kita berharap semoga Allah segera menyembuhkan penyakitnya ya, dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya ya. Allahumma syafa'ullah ya. Baik, di bagian pertama sudah kita ketahui bagaimana pentingnya menuntut ilmu ya, kewajiban yang sangat penting, yang prioritas ya, setiap muslim ya gitu, dan perintahnya juga sudah jelas ya, untuk menghilangkan kebodohan ya. Tentunya kalau menuntut ilmu itu prioritas, maka ya hal-hal yang lain itu harus dikesampingkan. Dan menuntut ilmu harus yang lebih utama ya itu. Ya bahasa kita yang nomor satu ya itu. Saat itu pola ya itu. Tapi tentunya kita tidak bisa pula memberikan statement atau vonis ya, kalau misalnya orang yang memilih saat itu juga mengajar, bekerja, saat itu pula tidak menuntut ilmu, berarti dia memprioritaskan pekerjaannya dibandingkan menuntut ilmu. Tidak seperti itu juga, tidak seperti itu juga ya. Kita nggak tahu dalamnya ya kita. Kadang udah kamu mau prioritaskan dunia daripada akhirat, kita nggak tahu dalamnya gitu ya, gitu. Bisa jadi ada kehidupan sebuah keluarga yang dihidupkan saat itu pula lewat ya maisha itu ya, lewat pekerjaan itu ya gitu. Kita nggak bisa menyalahkan, nggak boleh gitu ya. Walaupun ya betul harus lebih baik pilih yang menuntut ilmu, betul. Tapi nggak bisa kita vonis menyalahkan seperti itu saja ketika dia memang lebih memilih pekerjaannya ya, itu. Di saat memang ada jadwal ngaji yang penting gitu ya. Itu. Yang nggak bisa disalahkan juga ya. Walaupun itu adalah prioritas, akan tetapi kita nggak akan tahu kalau ya kita nggak berbicara dengannya gitu. Kadang kita gampang nyalahin gitu, gampang nyalahin orang itu gampang. Prioritaskan kamu ini, prioritaskan apa kerjaan kamu daripada mencari ilmu, itu nggak boleh ya. Jangan seperti itu. Bisa jadi misalnya dia hanya
saat ini Allah berikan jalannya itu. Allah berikan jalannya itu melalui pekerjaan itu, dan itu harus menghidupkan keluarganya. Dan itu sangat terbatas sekali. Terus juga ya satu-satunya itu gitu ya. Apalagi bukan gaji tetap ya gitu, gajinya setiap bulan ganti-ganti gitu ya. Kadang bertambah, kadang berkurang ya gitu. Kadang naik, kadang turun. Ya kita nggak bisa nyalahin teman. Memang sunatullahnya Allah berikan jalan itu. Ya itu. Lebih baik izin, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Karena apa? Ya kita nggak tahu dia keadaannya gimana. Gitu. Hanya tentunya kalau benar-benar ya bisa dialihkan atau bisa dipindahkan atau bagaimana, ya memang lebih baiknya menuntut ilmu. Tapi ya kita tetap seorang mukmin harus menghargai kapasitas dari saudara kita yang memang saat ini juga sedang uzur ya, menuntut ilmu ya. Bisa jadi dari keuzuran tersebut itu ada hikmahnya yang lain, ada kehidupan yang bisa dihidupkan ya. Ada yang nafkahnya bisa dihidupi untuk keluarga dan sebagainya itu ya. Walaupun dengan gaji yang tidak tetap ya, itu bisa jadi. Ya kalau misalnya dia mengajar akhirat juga, mengajar dalam misalnya mengajar Al-Quran, ya kita nggak bisa nyalain kan, sama dia juga cari akhirat juga kan, di situ dia tuntut ilmu gitu ya, kita nggak bisa nyalain kita gitu ya. Ini catatan aja ya. Kadang seorang penuntut ilmu terlalu bergampangan ya, terhadap saudara kita yang nggak hadir itu ya gitu. Kadang terlalu bergampangan. Terus saja gitu ya. Kita ambil uzur, bisa jadi bahwa ada uzur yang tidak kita ketahui. Nah itu ya, saya sampaikan seperti ini memang karena terlalu banyak ya penuntut ilmu yang kadang gitu bergampangan memvonis orang lain, statement orang lain yang misalnya tidak ikut menjelis ilmunya, dikatakan dia mencari dunia, dikatakan dia prioritaskan dunia. Jangan seperti itu ya. Kita harus menghargai kapasitas ya, orang lain dalam menuntut ilmu ya, gitu. Itu ya gitu. Boleh jadi juga ketika ya saat itu pula misalnya tidak ikut, tapi ada hikmah yang lain di dalamnya itu. Ya, siapa tahu itu kan. Kadang itu tidak kita ketahui hikmah itu ya. Nah itu sebagai tambahan ya gitu. Yu'til hikmata may yasha. May yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Mayat dakaru illa ulul albab ya. Nah itu ya hanya yang kadang ilmunya mendalam yang lebih tahu ya gitu. Bahkan saya di sini misalnya ada yang nggak hadir di sini dari DKM atau apa, ya saya husnuzan aja gitu. Ada mereka yang memang ada penghidupan yang lebih layak saat itu pula, ya husnuzan aja gitu ya. Agar tidak bergampangan mempunyai serang lain. Nah sekarang kita masuk bagian yang kedua ya, tentang tuntunan menuntut ilmu ya. Mencari ilmu itu kan ibadah ya, maka harus niatkan dengan ikhlas semata-mata mencari ridho Allah dan mengamalkan perintahnya, karena ibadah harus didasari dengan iman.
dilakukan dengan ikhlas dan mengikuti tuntunan. Karena itu Allah akan melihat hati manusia apakah ikhlas dan melihat amalnya apakah sesuai enggak dengan tuntunan. Sabda Nabi, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kamu dan harta kamu, tetapi Dia melihat hati kamu dan amal kamu. Itu surat Muslim. Nah, ini menjelaskan bagaimana Allah melihat keikhlasan dibandingkan yang zuhir. Kadang kita menurut ilmu ingin kelihatan, ya, ingin pamer dan sebagainya, ada terbesit lah gitu, kita lebih baik gitu ya. Atau terbesit sudah menurut ilmu sekian tahun sekian ini gitu ya. Nah, terbesit kata-kata yang gitulah gitu. Dan mengurangi keikhlasan. Nah, ini yang sangat Rasulullah khawatirkan. Kan ibaratnya seperti semut hitam. Semut hitam di batu hitam dan dalam keadaan gelap gulita yang hitam kan. Kan nggak jelas sekali gitu ya. Itulah. Itu ya. Kadang itu Nabi Muhammad SAW sabda, innamal a'malu binniyat, innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya semua amalan itu terjadi atau tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Surah Bukhari ini yang pertama ya, hadis yang pertama. Muslim juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ancaman bagi yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu ya. Banyak keterangannya ya. Yang mengancam penuntut ilmu syar'i yang tidak ikhlas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtago bihi wajah Allah ya. Azza wa jalla la yata'allamuhul salah lihat kecil sama tulisannya, la yata'allamuhu illa yusiba bihi aradon minat dunya lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya diharapkan dengannya wajah Allah, tetapi ia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Dari Syekh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dari Ibnu Hibban dalam Sahih Targhib. Jadi menuntut ilmu itu seharusnya kan diharapkan dengannya wajah Allah ya. Tagi bihi wajah Allah. Tapi tidak sedikit yang mencarinya untuk kenikmatan dunia. Ancamannya tidak akan mencium bau surga, insyaallah. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sabda, man talabal ilma
liujaria bihil ulama au liyumaria bihis sufaha ya, bihis sufaha au yatrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adakhalahumullahu nar. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk menandingi para ulama ya, atau menebat orang yang bodoh atau memalingkan pandangan-pandangan manusia kepadanya, maka Allah akan masukkannya ke neraka. Maka seseorang yang ingin selamat hendaklah dia meluruskan niat sehingga selamat dunia dan akhirat. Hanya Allah yang memberi hidayah. Nah itu bagian yang kedua. Nanti insyaallah nanti ada pembahasannya lagi tentang fadilah dari ilmu ya. Itu saja dan semoga manfaat. Wa'alaikum warahmatullahi Rabbana atina min Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.